sukses, salam pramuka. Jumpa lagi dengan Pak Nurdin. Kali ini Pak Nurdin akan mengenalkan atau akan mengingatkan bagi yang sudah kenal tentang gerakan PTK. Apa itu gerakan PTK? Gerakan PTK adalah gerakan penguatan pendidikan karakter. Anak-anak Pananu yang hebat-hebat, kalian semua adalah generasi emas. Kenapa demikian? Karena kalian akan hidup, akan memegang tampuk kepemimpinan negara ini, akan menggantikan kami-kami semua pada tahun 2045, di mana pada tahun itu Indonesia genap berusia 100 tahun. Sebagai generasi emas, kalian merupakan kebanggaan dan juga merupakan tantangan, karena di tangan kalianlah Indonesia akan maju atau akan mundur atau bahkan akan hancur. Sebagai generasi emas, kalian setidak-tidaknya harus memiliki 3 keterampilan dasar abad 21, yaitu kualitas karakter, kualitas literasi dasar, dan kompetensi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah, maka pemimpin kita, dalam hari ini presiden kita, mengeluarkan Perpres atau Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Adapun dimensi pendidikan karakter menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, terdiri dari 4 pilar atau 4 hal. Yang pertama, olah hati. Yang kedua, olah pikir. Yang ketiga, olah rasa. Yang keempat, olahraga. Olah hati yaitu kemampuan kita dalam mengolah kerohanian yang mendalam, yaitu tentang keimanan dan ketakwaan. Sedangkan olah pikir itu adalah meliputi literasi atau kemampuan kita berpikir dan membaca, artinya kita kemampuan akademik. Kemudian olah rasa yaitu sopan santun dan berbudaya. Kemudian olahraga sebagaimana kita tahu adalah kemampuan kita dalam berolahraga atau berkekuatan badan, ya, badan yang sehat. Sedangkan dimensi karakter sebagaimana menurut Ki Hajar Dewantoro ini kemudian kita implementasikan ke dalam pilar PPK atau penguatan pendidikan karakter kita yang hari ini kita terapkan menjadi 5, yaitu religius atau keberagamaan, kemudian nasionalisme atau kenasionalan, kemudian kemandirian, gotong royong, dan integritas atau tanggung jawab. Nilai utama karakter prioritas PPK itu meliputi 5 hal. Yang pertama, religius, yaitu keyakinan kepada Allah SWT atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nasionalis, ya, bahwa kita bangsa yang besar dengan bermacam-macam suku bangsa, dengan bermacam-macam bahasa daerah dan adat budayanya. Kita harus meyakini dan menyadari itu semua, bahwa kita adalah negara, satu negara, walaupun berbeda bahasa, berbeda gaya hidup, berbeda budaya, dan berbeda warna kulit. Kemudian yang berikutnya, integritas. Itu artinya tanggung jawab, disiplin, ya, kasih sayang, dan sebagainya. Kemudian gotong royong, ya, gotong royong. Kita tahu tidak ada pekerjaan yang besar kecuali dengan bekerja sama. Sebaliknya, tidak ada pekerjaan yang kecil kalau kita tidak bekerja sama. Pekerjaan itu akan menjadi berat kalau kita kerjakan sendiri. Sebaliknya, kerjaan yang besar akan menjadi ringan kalau kita bergotong royong. Yang berikutnya adalah kemandirian, mandiri. Ya, usahakan kalian semua, sayang Bapak semua nih, Pak Nanutin, anak Pak Nanutin semua, itu mandiri. Nah, ini yang Bapak pengen tekankan adalah kemandirian. Ya, karena kalian bagaimanapun suatu saat nanti tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dielakkan, pasti kalian akan sendiri. Contohnya pada waktu tes kerja, contohnya pada waktu kalian nanti tes ujian dan lain sebagainya, itu adalah kalian sendiri yang melakukannya. Tidak bisa dibantu oleh siapapun, bahkan oleh orang tua kalian. Ini harus dibiasakan. Nah, bagaimana kegiatan pendidikan karakter itu dilakukan? Yaitu oleh sekolah yang disebut dengan kurikuler, kemudian oleh
luar sekolah atau kursus-kursus yang disebut dengan pendidikan kokurikuler, dan juga oleh pihak keluarga atau masyarakat yang disebut dengan inkokurikuler. Nah, selanjutnya guru. Apa tugas guru? Nah, tugas guru adalah yang umum kita kenal, tugas guru itu sebagai pengajar. Ya, guru itu sebagai pengajar artinya guru harus mampu menyampaikan materi pelajaran yang bisa dimengerti dan dipahami oleh anak didik. Yang kedua sebagai katalisator, ya. Guru itu sebagai katalisator. Artinya apa? Artinya seorang guru harus mampu mengidentifikasi, membaca dan menggali serta mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau oleh murid-muridnya. Guru itu harus mampu, si A itu bisa apa, si B bisa apa, dan tidak semua sama, ya, itu guru harus mampu. Kemudian yang berikutnya adalah guru itu sebagai penjaga gawang. Apa artinya? Guru harus mampu membantu anak didik untuk mampu menyaring pengaruh negatif. Nah, berikutnya guru juga harus sebagai fasilitator. Apa itu? Artinya adalah guru sebagai harus mampu membantu anak-anak didik dalam proses pembelajaran, menjadi teman diskusi, tukar pikiran, juga teman curhat kalau perlu. Yang berikutnya adalah sebagai penghubung. Nah, ini juga yang penting, yaitu menghubungkan antara peserta didik dengan sumber-sumber belajar yang beragam, baik di dalam maupun di luar sekolah. Juga sebagai penghubung antara orang tua dengan pihak sekolah, juga sebagai penghubung antara orang tua dengan pihak dinas-dinas terkait. Demikian kira-kira ya tugas dari guru. Nah, kemudian tugas orang tua atau tugas masyarakat. Sebagaimana tujuan penguatan pendidikan karakter sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017, bahwa pendidikan karakter ini melibatkan masyarakat dan orang tua. Jadi tugas masyarakat dan orang tua adalah membantu guru ketika siswa itu atau para peserta didik itu atau murid saya itu ada di rumahnya. Ketika ada di rumahnya atau di tengah-tengah masyarakat, maka orang tua dan masyarakatlah yang bertugas sebagai guru, yaitu mencegah dia dari hal-hal yang negatif, kemudian membaca dia kemauannya apa, yang penting tidak melanggar kepada hal-hal yang negatif. Ya, sebagai katalisator tadi ya, sebagai pengajar juga membantu ya, supaya siswa kita, anak putra putri kita, anak kita semuanya tidak semata-mata belajarnya itu ada di sekolah saja, sehingga seolah-olah kalau sudah di rumah itu bebas, kalau sudah di masyarakat itu bebas. Nah, ini yang paradigma atau pemahaman yang keliru selama ini. Ya, jadi sekali lagi diingatkan, ditegaskan bahwa tugas masyarakat dan orang tua adalah membantu guru untuk supaya siswa kita, anak kita, putra-putri kita menemukan bakatnya. Ya, demikian. Terima kasih. Demikian yang Bapak sampaikan tentang gerakan PPK, gerakan penguatan pendidikan karakter. Semoga kita semua bisa mengerti, kita semua bisa melaksanakan, dan kita semua bisa kuat dan sukses. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.